Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Faranda Ramadanti dari PSKG 2018 ingin menjelaskan tentang peragaan teknik radiografi oklusal. Jadi, teknik radiografi yang dipilih pada skenario ini ialah teknik radiografi oklusal. Karena salah satu indikasi teknik radiografi oklusal itu, dia dapat mendeteksi suatu penyakit di palatum maupun di dasar mulut. Yang pada skenario ini, pasien didiagnosis mengalami sialolitiasis di bawah lidahnya akibat adanya edema kemerahan yang ditemukan pada pemeriksaan intraoral. Kemudian juga, pasien juga mengalami mulut kering sehingga menyebabkan pasien sukar untuk membuka mulut. Makanya dipilih teknik radiografi oklusal karena teknik radiografi oklusal pasien hanya menggigit film, berbeda dengan teknik radiografi periapikal sudut disektris. Meskipun pada teknik radiografi periapikal sudut disektris dapat melihat penyakit di palatum maupun dasar mulut, kekurangannya teknik periapikal sudut disektris pasien harus membuka mulut. Lalu teknik radiografi oklusal yang dipilih itu ialah proyeksi lower 90 derajat oklusal karena proyeksi lower 90 derajat oklusal ini dia lebih dapat melihat dasar mulut lebih luas dibandingkan lower 45 derajat oklusal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam teknik radiografi oklusal itu yang pertama film dengan dua sisi yang berbeda. Ukurannya 7 x 7 cm dikali 5 x 8 cm. Kemudian ada tabung sinar X, ada tisu, ada masker, ada handspoon, ada plastik reseptor pembungkus film, ada apron, dan yang terakhir ada model kerja. Adapun prosedur dalam teknik radiografi oklusal ini terdiri dari persiapan pasien, persiapan operator, teknik penempatan film dan pengaturan tabung, serta prosedur akhir. Yang pertama, administrasi dan surat konsul. Benar ya nama Bapak Ahmad? Oh iya. Umurnya berapa Pak? 48 tahun. Surat konsulnya di bawah nggak Pak? Oh, ini ya Pak surat konsulnya. Yang kedua, sapa, memperkenalkan diri, dan mempersilahkan pasien untuk duduk. Silakan duduk Bapak. Selamat pagi, saya Mutia yang akan melakukan teknik ronsen pada Bapak pada hari ini. Yang ketiga, anamnesis, serta menanyakan riwayat radiasi kepada pasien. Kalau boleh tahu, apa Bapak menderita penyakit seperti jantung ataupun yang lainnya? Oh, tidak ada ya Pak. Terus, kapan terakhir kali Bapak melakukan ronsen? Oh, sekitar 1 tahun yang lalu. Yang keempat, legal aspek menjelaskan kepentingan pemotretan, prosedur, efek radiasi, pencegahan, dan informed consent. Baik Bapak, jadi hari ini Bapak akan melakukan teknik ronsen oklusal untuk melihat benar atau tidaknya adanya penyakit sialolitiasis di rongga mulut Bapak akibat adanya bengkak di bawah lidah. Adapun prosedurnya, nanti Bapak akan menggigit film yang akan kami berikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan radiasi seminimal mungkin. Nah, adapun efek radiasi yang ditimbulkan itu, mungkin Bapak akan terdapat sariawan di dalam rongga mulut ataupun Bapak akan merasa pusing-pusing. Tetapi, jangan khawatir, kami akan memasangkan apron gimbal kepada Bapak untuk mencegah efek radiasi yang ditimbulkan. Jika Bapak setuju, Bapak bisa menandatangani informed consent ini. Yang kelima, minta pasien untuk melepaskan kacamata serta semua alat yang berbahan logam. Baik Bapak, sebelum kita melakukan tindakan ronsen ini, ada baiknya Bapak untuk melepas kacamata serta alat-alat yang berbahan logam yang Bapak bawa seperti kalung, gelang, handphone, dan yang lainnya. Yang pertama, persiapan unit exposure, bungkus film dengan plastik reseptor, dan alat pemegang reseptor di kursi dental untuk kontrol infeksi. Seperti ini.
Yang kedua, pengaturan mesin sinar X meliputi KVP, MA, dan waktu yang tepat. Nah, pengaturan KVP, MA, dan waktu ini dilakukan berdasarkan indikasi terhadap apa yang diperiksa. Yang ketiga, pasangkan apron kepada pasien dan operator. Baik, Bapak, saya akan memasangkan apron timbal ini kepada Bapak. Adapun fungsi apron timbal ini sesuai yang saya jelaskan tadi, untuk mencegah agar sinar radiasi yang dihamburkan itu tidak kena ke daerah lain dan menyebabkan efek radiasi kepada Bapak. Yang keempat, tindakan aseptik, cuci tangan, kemudian menggunakan handscoon sekali pakai dan masker. Yang pertama, film dengan sisi berwarna putih diletakkan di bawah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut pasien di atas bidang oklusal gigi rahang bawah. Seperti ini. Kemudian, instruksikan pasien untuk menggigit film. Yang kedua, pasien disandarkan dan direbahkan dengan posisi yang nyaman, kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, sinar X diletakkan di bawah dagu pasien di tengah-tengah garis median. Dipusatkan melalui garis hayal gigi M1 dengan sudut 90 derajat terhadap film. Kurang lebih seperti ini. Yang keempat, instruksikan pasien untuk tidak bergerak dan fokus ke depan pada satu titik. Baik, Bapak tidak boleh bergerak selama proses ronsen dan diharapkan untuk melihat ke arah depan. Exposure sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada proses exposure ini, operator diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan exposure atau boleh tetap berada di dalam ruangan, tetapi dengan jarak 2 meter menjauhi mesin tabung dengan sudut 90 sampai 135 derajat. Keluarkan reseptor dan film dari mulut pasien. Kemudian keringkan dengan kertas tisu dan letakkan di luar ruangan yang ada di luar ruang exposure. Yang kedua, ambil filmnya, lepaskan handscoon, masker, kemudian melepaskan apron yang dipakai pasien. Baik Bapak, mungkin teknik ronsennya sudah selesai. Bapak bisa menunggu di luar selama 30 menit sampai 1 jam untuk menunggu hasil ronsennya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.